Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan di hari yang baru. Mari bersama dengan saya mendengarkan kebenaran firman Allah yang mendasari segala aktivitas pergerakan kita sepanjang hari ini. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru. Tuhan berikan bagi kami ada kekuatan, ada sukacita, ada mujizat di hari yang baru. Terutama biarlah aktivitas kami boleh menyukakan hati-Mu Bapa. Urapan Allah atas kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara, di pagi yang baik ini tema kita adalah awas virus iri hati. Sepertinya tidak nyaman mendengar kata iri hati, saudara-saudara, sebab kita tahu itu adalah sesuatu yang negatif, ya, sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang tidak baik. Dan dari anak kecil sampai orang tua kita harus menghindari yang namanya iri hati. Baik saudara sekalian, Efesus 4 ayat 27 berkata demikian. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara sekalian, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan jangan beri tempat atau jangan beri pijakan bagi iblis. Orang Kristen, kita harus sadar, kita harus berwaspada, kita harus berjaga-jaga agar tidak sampai terjebak di dalam kelicikan iblis. Saudara, iblis akan berusaha mempengaruhi kita dan membuat kita menjadi seperti apa yang dia mau, menjadi kotor, menjadi cemar. Salah satu jebakan iblis adalah iri hati. Saudara sekalian, sinonim daripada iri hati adalah dengki. Nah, baiklah di pagi yang baik ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kita lihat apa itu iri hati, apa itu dengki. Merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain atau kecemburuan melihat kelebihan orang lain. Saudara sekalian, dosa iri hati harus kita hancurkan. Awas dengan virus yang satu ini, virus iri hati. Yang mengerikan adalah virus hati ini bersembunyi dalam lorong-lorong hati manusia tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Saudara, penyakit ini merajalela, menggerogoti diri seseorang tanpa disadarinya. Saudara sekalian, mari kita membaca Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, iri hati adalah keinginan daging. Di suatu pagi saya ingat sekali ketika kami mengadakan doa pagi dan ada jemaat yang datang, saudara sekalian. Pada waktu itu angin kencang dan hujan, cuaca berhujan, dan tiba-tiba listrik padam atau kita sebut mati lampu. Dan ada seorang pemuda yang kemudian ingin keluar ke depan, saudara sekalian. Ada satu keperluan. Tiba-tiba di depan pintu gereja itu, tempat di mana kami doa pagi, ada ular, saudara sekalian. Ular yang sudah begini, dan pemuda ini kaget sekali. Saudara bisa bayangkan kita sedang berdoa, ruang yang tidak terlalu besar pada waktu itu. Dan tentu saja semua kaget, pemuda ini berteriak ular, ular. Otomatis saya bangun. Dan dengan beberapa orang kami membunuh ular itu. Saudara bayangkan, seandainya ular itu tidak terdeteksi dan dia masuk bersembunyi dalam rumah. Untung saja ular itu diketahui keberadaannya oleh sang pemuda sehingga kami bisa membunuh ular tersebut. Sepanjangnya 1 meter lebih. Cukup besar, saudara-saudara. Betapa mengerikan, orang akan merasa takut jika ada sesuatu yang membahayakan masuk dalam rumahnya. Seandainya ular itu tidak terdeteksi dan dia bersembunyi di satu tempat, di pojok, di sudut, atau di bawah tempat tidur, di bawah lemari, atau di rak mainan anak-anak, apa yang terjadi? Sangat mengerikan. Tapi sering kita lupa bahwa ada virus dosa yang tidak terlihat, tapi diam-diam menyelinap ke dalam hati kita, kemudian menyerang, bahkan hingga mematikan. Saudara, pagi ini kita belajar awas virus iri hati. Iri hati sebuah perasaan yang timbul akibat keberhasilan orang lain. Membuat seseorang merasa tidak nyaman ketika dia lihat ada orang yang lebih dari dirinya. Dan iri hati ini bisa menyerang siapapun juga. Tidak membedakan status, usia, jenis kelamin.
Lingkungan sosial dimanapun, kapanpun, siapapun, kalau tidak berhati-hati bisa terkena virus iri hati ini. Saudara, iri hati ini menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu menunjukkan bahwa iri hati membuka pintu bagi iblis untuk masuk dalam hidup seseorang. Iri hati adalah produk perbuatan jahat dari iblis. Saudara ingat baik-baik. Banyak sekali perbuatan jahat mulai dari cemburu, frustasi, bahkan hingga berakhir pada pembunuhan. Saudara, ketika saya menyiapkan khotbah ini, maka saya menemukan bahwa ternyata bapak-bapak Israel, tokoh-tokoh Alkitab, para rasul, bahkan Yesus sendiri diserang oleh iblis melalui yang namanya virus iri hati ini. Kisah 7 ayat 9, mari kita baca. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Saudara, Yusuf nyaris mati karena kakak-kakaknya, saudara-saudaranya iri hati kepadanya. Rupanya menjadi saudara kandung pun itu tidak menjamin bebas dari yang namanya virus iri hati ini. Persaudaraan bisa hancur karena memberi kesempatan kepada iblis untuk menebar virus iri hati di antara sesama kakak dan adik. Walaupun itu kandung, tapi kalau kita tidak berhati-hati, maka iblis akan menghancurkan kehidupan kita lewat virus yang satu ini. Saudara Yusuf begitu iri kepada Yusuf. Mereka berpikir bahwa dengan menyingkirkan Yusuf, hidup mereka menjadi lebih baik. Itu salah, itu sangat keliru. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, mereka harus pergi meninggalkan tempat mereka, dan mereka menjadi orang asing di negeri Mesir, dan di sana mereka mengemis makanan kepada Yusuf penguasa Mesir. Saudara sekalian, 1 Samuel 18 ayat 8, kisah mengenai Saul dan Daud. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saudara perhatikan baik-baik. Betapa jahat ketika virus iri hati menguasai hati dan kehidupan seseorang. Iri hati membuat Saul berkali-kali mencoba membunuh Daud. Bahkan pada akhirnya Saul mati di dalam kekalahan dan sakit hati. Dia terpisah jauh dari Allah ketika dia memelihara iri hati itu berkembang dan menguasai seluruh keberadaan hidupnya. Saudara, kisah Rasul 17 ayat 5, kisah mengenai Rasul Paulus. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Saudara dengar baik-baik. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Ketika Allah bekerja melalui Paulus dan Silas, maka orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dibantu oleh penjahat dan petualang-petualang. Ini kalau bahasa zaman sekarang preman, saudara-saudara. Preman. Mereka pakai preman. Bahkan mereka pakai penjahat untuk apa? Untuk menyerang Paulus dan Silas, untuk mengacau dan mengadakan keributan. Saudara, kalau ada virus virus iri hati, itu keadaan yang sangat berbahaya. Mari kita berdoa, Tuhan, tolong saya, jaga hatiku. Aku mau selalu hidup menyenangkan Engkau. Amin. Amin. Bapak Ibu, di dalam Markus 15 ayat 10, ini tentang Yesus, Tuhan kita.
Markus 15 ayat 10. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Karena imam-imam, mereka yang berjubah panjang, orang-orang yang punya jabatan di dalam bait Allah, orang-orang Yahudi yang terkemuka, rohaniwan-rohaniwan tapi palsu. Mereka dengki, mereka iri kepada kuasa, kepada Yesus yang melayani dengan kuasa, kepada keberhasilan Yesus. Sehingga akhirnya mereka menangkap, menyerahkan. Iblis menguasai hati imam-imam, hati ahli Taurat. Iblis menguasai hati orang-orang Yahudi dengan rasa iri dan dengki. Hingga mereka akhirnya menyalibkan Yesus. Mereka menyerah kepada roh jahat. Mereka membunuh Yesus karena iri hati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita singkirkan virus iri hati. Kiranya menjadi doa kita di hari yang baru ini. Bapa, lihat hatiku, bentuk hatiku, ubah hatiku seperti Engkau. Saudara, Roh Kudus sanggup menolong kita. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, iri hati adalah keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh, dan iri hati dapat menyebabkan kita kehilangan bagian dalam kerajaan Allah. Kita ingin ketika kita menutup mata di dunia, kita menghembuskan nafas terakhir alias kita meninggal, kita punya tempat di sana. Tetapi firman Allah berkata dalam Galatia 5 ayat 19, 20, 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Dengar baik-baik, iri hati, dan selanjutnya. Iri hati ini masuk dalam perbuatan-perbuatan daging. Saudara dengar saya baca ayat 21, masih ada kelanjutannya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, iri hati ini kategorinya sama dengan dosa-dosa yang kadang-kadang kita ini anggap dosa-dosa, ada dosa-dosa tertentu yang lebih serius. Seperti perzinahan, ya kan? Seperti mencuri, apalagi namanya membunuh, sihir, berhala, penyembahan. Wow, itu dosa-dosa yang kaliber berat, kita katakan seperti itu. Tapi tidak, saudara-saudara. Firman Allah berkata, iri hati termasuk perbuatan daging, sejajar, setaraf, selevel dengan dosa-dosa yang lain. Dan firman Allah berkata, siapa yang melakukan hal yang demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, rugi jika kita sudah bersusah payah menghindari dosa-dosa yang menurut manusia dosa-dosa berat, tetapi kita masih mengidap virus iri hati. Menjadi doa saya, menjadi doa saudara, semua kita jemaat hamba-hamba Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami punya hati yang berkenan di hadapan Engkau. Amin. Mari kita membaca Roma 13 ayat 12 dan 13. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Dengar saudara, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Mari kita tutup segala kemungkinan untuk iblis mendebar virus iri hati dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong di hari yang baru kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami terima. Kami akan masuki hari ini bersama dengan Engkau. Roh-Mu menguatkan kami. Firman-Mu mengajar menuntun kami. Agar kami didapati berkenan dan benar di hadapan Tuhan. Hamba berdoa bersama dengan seluruh jemaat. Siapapun yang sudah mendengar renungan ini dan sedang berdoa bersama. Segala roh iri hati kedengkian, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan itu menguasai hati kami. Tapi kami izinkan Roh Kudus dan firman
Itu membentuk hati kami, hati yang lembut, penuh dengan kasih, dalam kerendahan hati, sehingga benar-benar nyata pribadimu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, mengampuni segala salah dosa pelanggaran kami. Berkati pekerjaan pendidikan rumah tangga dari jemaat yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang dalam masalah Tuhan beri solusi, yang lemah menjadi kuat, yang susah dihiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan apapun yang diperlukan. Terima kasih, berkati gembala, berkati staf gembala, hamba-hamba Tuhan diaken, bahkan aktivis seluruh jemaat, dari yang anak-anak yang terkecil sampai lansia, dipelihara dalam kebaikan Tuhan. Berkati Indonesia, pemerintah dari pusat sampai daerah, berkati Provinsi Jawa Timur, bahkan kota di mana kami tinggal. Bapak Presiden Joko Widodo, seluruh jajaran Menteri Kabinet, TNI Polri. Kami juga berdoa Bapak Sorgawi, berkati para medis, NKRI ditolong oleh Tuhan. Terima kasih, dengan penuh ucapan syukur untuk hari yang baru, kami alaskan doa sembahyang kami di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Kita katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.